Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana kita hari ini kembali dapat berhadir di kelas ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah berdoa telah selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang usul at-tarbiyah. Nah, untuk itu sebelum belajar, ayo siapkan alat-alat tulisnya. Siapkan alat-alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Atau mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan pelajaran tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah. Usul at-tarbiyah itu terdiri dari dua kata, yang mana berarti usul dan at-tarbiyah. Usul itu artinya landasan, dasar atau pokok. Nah, landasan, dasar atau pokok. Ada landasannya. Kita dalam pendidikan ini ada landasannya. Nah, kalau kita misalnya orang Indonesia, dasar kita adalah Pancasila. Nah, tetapi dalam pendidikan Islam ada landasannya juga. Nah, sedangkan at-tarbiyah itu adalah pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islami. Nah, jadi usul at-tarbiyah adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam. Jadi landasan pendidikan Islam yang berdasarkan untuk pendidikan Islam. Jadi ada landasannya. Jadi landasan pendidikan Islam ini ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah SWT. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Ayo, ada yang tahu diturunkan kepada siapa Al-Quran ini? Diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan landasan yang kedua itu adalah Al-Hadis. Hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah bersumber dari orang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini itu tercermin daripada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mencontoh Nabi Muhammad, maka kita sama halnya dengan mencontoh isi dari Al-Quran. Mungkin kita tidak paham isi dari Al-Quran, tapi kita dapat mencontoh, dapat mengambil pelajaran dari isi Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Misalnya mencontek dalam ujian itu bagus atau tidak? Ya, tidak bagus. Nah, memang Nabi mengajarkan tidak boleh berbuat curang. Oke, pintar. Selanjutnya adalah ada Quran surah Ali Imran untuk sebagai landasan at-tarbiyah, yaitu Ali Imran ayat 79, yang mana artinya menurut riwayat tafsir Al-Muqtasar, artinya dalam Quran surah Ali Imran ini adalah Allah itu memberikan pengetahuan kepada manusia. Kita tahu bahwa makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna itu adalah manusia dibandingkan daripada hewan, binatang, bahkan para malaikat pun. Kenapa? Karena manusia itu dibekali Allah berupa akal untuk berpikir. Makanya manusia itu ketika dia mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka dia bisa saja lebih sempurna atau lebih bagus daripada malaikat. Tapi kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka dia bisa saja lebih hina daripada binatang. Oleh sebab itu, maka gunakan akal ini bukan untuk menjadikan orang lain kafir, bukan menjadikan orang lain musyrik, bukan menjadikan orang lain supaya mau menyembah kita, tetapi gunakan akal pengetahuan ini untuk mengajarkan pengetahuan kepada orang lain, untuk membimbing orang lain memiliki pengetahuan dan mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenalkan Allah itu melalui pengetahuan. Bukan menyuruh meminta orang lain untuk menyembah kita dan mengaku kita sebagai Tuhan. Nauzubillah. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka kita sudah berbuat syirik, bahkan kita bisa jatuh menjadi orang kafir. Astagfirullah
azim. Tapi kita gunakan akal pengetahuan kita itu untuk belajar, kemudian dari itu kita mengajarkan kepada orang lain dan membimbing orang lain kepada jalan yang benar dan untuk tahu, untuk dekat kepada Allah. Selanjutnya adalah ada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita tahu bahwa surah pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin ada yang sudah hafal bunyinya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Quran surah Al-Alaq ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk belajar. Jadi tidak ada hidup ini harus belajar. Jangan sampai kada belajar. Nabi Muhammad pun belajar melalui siapa yang mengajari Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Maka kita tahu bahwa ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak bisa. Hingga akhirnya diajarkan oleh malaikat Jibril, hingga akhirnya mau Nabi Muhammad itu belajar. Nah, apa poin penting yang kita dapat ambil dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah sebelum kita melakukan segala aktivitas. Nah, misalnya kita mau belajar, kita sebut nama Allah. Minimal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mau belajar menyebut nama Allah. Kita mau bermain, ucapkan dalam hati menyebut nama Allah. Kita mau melakukan aktivitas lainnya, kita mau makan, kita mau tidur, kita ucapkan nama Allah. Itu poin pertama, karena Allah itu zat maha kuasa, maha esa. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah untuk rajin membaca, untuk rajin belajar. Nah, jangan kita kada belajar. Kita syukur hidup di zaman sekarang ini, kelas nyaman, ada kipas angin, kelasnya bersih, kemudian kita belajar dengan tenang, tanpa biaya, gratis. Nah, oleh sebab itu kita harus rajin belajar, datang ke sekolah, tanamkan niat untuk belajar ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Kita tahu datuk kita, nenek kita, kakek kita yang hidup di masa penjajahan, mereka itu sangat sulit untuk belajar. Kenapa? Bahkan mereka ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah. Kenapa? Karena para penjajah itu menginginkan datuk kita, nenek kita yang hidup di masa penjajahan itu mereka terus bodoh. Supaya apa? Supaya mereka bisa dimanfaatkan, mereka bisa dibodohi karena mereka tidak memiliki pengetahuan, karena tidak belajar. Nah, kita yang sekarang hidup sekarang, alhamdulillah fasilitas lengkap, sekolah ada, pondok ada. Maka kita tanamkan semangat untuk belajar. Kita belajar harus memiliki guru. Nah, kalau kita belajar tanpa guru berarti syaitan gurunya. Nah, kita harus belajar. Apabila ada yang kita tidak paham, kita tanyakan kepada guru-guru kita. Jadi kita harus belajar untuk menyongsong masa depan, untuk meraih cita-cita kalian. Nah, makanya kan ada cita-cita, ada yang memiliki cita-cita. Semuanya ada cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi guru. Kalau ingin jadi guru, ya tentu kita harus belajar sejak dini. Nabi pun mengatakan belajar itu apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, untuk saking pentingnya untuk belajar. Kemudian apa? Belajar itu apa? Dari buaya hingga liang lahat kita diajarkan untuk belajar. Nabi pun mengajarkan belajar. Bahkan Nabi Muhammad pun belajar. Siapa guru dari Nabi Muhammad? Itu malaikat Jibril. Poin ketiga dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu adalah untuk pantang menyerah. Hidup kita ini harus optimis, bukan pesimis. Kalau orang pesimis, dia mudah putus asa. Dia gagal dalam kegiatan, dia gagal dalam belajar, akhirnya dia putus asa. Ambil tali, dia bunuh diri. Ingat, bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Mungkin di dunia sudah berakhir, tapi di akhirat ada azab Allah. Nah, jadi kita jangan pantang menyerah. Gagal 1 kali tidak apa-apa, gagal 2 kali kita coba lagi, gagal 3 kali. Yang penting kita terus berusaha. Ingat, kita dengan
Allah. Kita berusaha, kita ikhtiar, kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Yang penting jangan putus asa, yang penting jangan mudah menyerah. Oke, poin selanjutnya adalah hadis riwayat Hakim, yang mana hadisnya adalah mana halal walidul waladan min nahlin afdal min azabin hasanin. Artinya adalah tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Memang betul, anak itu bagaikan seperti kertas putih yang bersih. Tinggal orang tuanya saja lagi mau mencuritkan dengan tinta warna hitam, dengan tinta warna putih, dengan tinta warna merah dan sebagainya. Jadi anak itu seperti kertas putih, tinggal pendidikan orang tua. Pendidikan yang utama itu adalah di lingkungan keluarga. Nah, jadi di lingkungan keluarga terlebih dahulu, baru ke lingkungan sekolah. Keluarga dulu yang mendidik seorang anak, baru sekolah. Siapa keluarga? Yaitu peran dari orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan anak ini. Bagaimana mau mengajarkan tentang sholat, meminta anaknya untuk sholat, sedangkan orang tuanya pun tidak mau sholat. Orang tuanya memaksa anaknya untuk sholat, sedangkan orang tuanya sendiri tidak mau sholat. Kalau kita mau mengajarkan tentang sholat kepada anak, kita sebagai orang tua yang memberi contoh kepada anak kita ajak anak kita untuk sholat. Nah, jadi pendidikan itu diawali dari pendidikan lingkungan keluarga. Jadi anak ini dia Islam maupun tidak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim Islam, maka anaknya pun terlahir dengan Islam. Anaknya ini akan memiliki akhlak yang bagus kalau pendidikan orang tuanya ini juga bagus. Nah, jadi pendidikan yang utama itu diawali dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah ada hadis riwayat Bukhari, yang mana di sini hadis riwayat Bukhari yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, kemudian ahli fikih dan ulama. Nah, jadi kita ini sebagai seorang pendidik, mungkin nanti ada yang bercita-cita jadi guru, jadilah guru yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang bagus. Jangan sampai pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kancing berlari. Gurunya tidak memiliki akhlak yang bagus, bagaimana muridnya mau memiliki akhlak yang bagus? Gurunya pun tidak memiliki akhlak yang bagus, moral yang tidak bagus. Nah, jadi kalau ingin anak muridnya ini berhasil, kalau ingin anak muridnya ini memiliki akhlak yang mulia, kita sebagai guru harus memiliki akhlak yang mulia terlebih dahulu. Oleh sebab itu, menjadi seorang guru, kita harus berlandaskan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sebelum jadi guru, kita timba dulu ilmu pendidikan, misalnya di perguruan tinggi, kemudian mengikuti majelis-majelis, pesantren-pesantren untuk menambah wawasan pengetahuan kita sebagai seorang guru. Baru kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi kita dulu sebagai guru memiliki akhlak yang bagus, kemudian pengetahuan yang mapan, yang mantap. Kemudian yang kedua adalah ahli fikih. Sekarang untuk memutuskan segala sesuatu hendaknya berdasarkan kepada Al-Quran. Kita juga mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam. Bagaimana kita mau mengatakan ini hukumnya apa, ini apa, kalau kita tidak tahu hukumnya. Loh, ini misalnya mohon maaf, mabuk-mabukan halal. Bagaimana kita tahu mengatakan itu halal, padahal itu sejatinya di dalam Al-Quran segala yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, jadi kita juga harus menjadi seorang ahli fikih yang tahu tentang hukum-hukum ajaran agama Islam. Kemudian itu ulama. Ulama ini maksudnya adalah sebagai guru penyampai. Nah, orang yang menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Kalau kita memiliki pengetahuan, maka kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain tentang akhlak, kemudian tentang cara mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dan tujuan usul tarbiyah. Kita ada 4. Yang pertama adalah sebagai rujukan penyusunan ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam seperti ada ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, kemudian ilmu usul ilmu fikih, ilmu tasawuf, kemudian ilmu hadis, kemudian akidah, itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian ada pengembangan ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam ini berkembang. Jangan sampai ilmu pendidikan Islam ini tertinggal dari ilmu pendidikan yang lain, atau bahkan kalah dengan ilmu pendidikan yang lain. Ilmu pendidikan Islam ini kita tanamkan agar menjadi minat orang banyak untuk mengikuti ilmu pendidikan Islam. Kita
kita ajarkan ilmu pendidikan Islam, karena ini sangat penting, karena ini benteng terakhir kita sebagai seorang pendidik di dunia pendidikan untuk menanamkan kepada anak kita ini adalah ilmu pendidikan Islam. Kemudian dasar ilmu pendidikan Islam, dasarnya tadi yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian pegangan para ahli dari aktivitas pendidikan Islam. Jadi pegangan itu adalah usul itu mendasari itu Al-Quran dan hadis. Apabila kita setiap ada permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada misalnya ada lagi ijtihad para ulama. Nah, mungkin itu 4 poin penting dari fungsi dan tujuan usul al-qabliyah. Oke, hari mungkin di antara para siswa sekalian ada yang ingin bertanya, Bapak silakan angkat tangannya. Apakah semuanya sudah paham? Oke, paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi hari ini kita mempelajari tentang usul al-qabliyah, kemudian fungsi dan tujuan usul al-qabliyah. Mungkin itu saja yang kita pelajari. Mari kita ucap sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal